Tidak apa-apa, bagaimanapun juga, aku pergi dalam waktu singkat, jawab Kinan sambil tersenyum dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Penatua Dharmawangsa dengan ramah. Sebelumnya, dia tidak merasakan ikatan yang jelas dengannya, tetapi sekarang setelah dia tahu yang sebenarnya, dia memiliki apresiasi baru terhadap keluarga barunya. Bagaimanapun, ini adalah kakeknya, keluarga dan kerabatnya. Kinan tidak memiliki keluarga dari generasi kakek nenek. Tiba-tiba dia mendapati dirinya duduk di seberangnya, jadi dia merasa diberkati. Penatua Dharmawangsa bisa merasakan cinta dan rasa hormat yang dikirimkan Kinan dan dia langsung merasa lebih baik. Dia tidak keberatan lagi dengan kedatangan Selsi yang tiba-tiba. "Kenapa kamu masih berdiri, pembantu? Bawakan teh dan biskuit. Juga, mulailah menyiapkan makan malam. Ingatlah untuk menyiapkan hidangan yang suka dimakan Kinan." Tetua Dharmawangsa memerintahkan pelayan itu dengan gembira. "Baik Pak." Pelayan itu mengangguk dan pergi untuk bersiap. Penatua Dharmawangsa menoleh ke Kinan dengan senyum lembut dan bahagia. "Kinan, jika kamu memiliki keinginan, tolong beritahu aku akan meminta mereka menyiapkannya untukmu." "Oke." Kinan mengangguk sambil tersenyum. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Dia tersenyum lebih lebar pada Penatua Dharmawangsa. Selsi, yang melihat semua ini terjadi di depan matanya, langsung dipenuhi dengan rasa iri dan dendam. Selsi beringsut ke Penatua Dharmawangsa dan membuka mulutnya untuk memohon. "Kakek, kami juga ingin tinggal untuk makan malam. Kakek, tolong jangan abaikan aku. Kakek, aku sangat merindukanmu dan aku tidak tahan berada jauh darimu." Sangat jarang bagi Selsi untuk menggunakan kartu kasihan. Penatua Dharmawangsa menatapnya dan menghela nafas. "Kalau begitu tinggallah jika kamu benar-benar ingin. Elsa, kamu harus tinggal untuk makan malam juga. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar orang tuamu, dan kapan kamu tiba tadi?" Elsa duduk dan menjawab, sambil tersenyum, "Kakek, aku tiba kemarin. Orang tua dan kakek nenekku baik-baik saja. Sebenarnya, mereka memintaku untuk mengirimkan salam kepadamu." "Bagaimana dengan Bibi? Bagaimana kabarnya?" "Dia baik-baik saja, kita semua baik-baik saja. Ingatlah untuk menyampaikan salamku kepada orang tua dan kakek nenekmu juga." "Itu bagus. Faktanya, kami telah mendengar tentang apa yang terjadi pada keluargamu sebelumnya." Kakek nenekku merasa sedih ketika mereka mendengarnya. "Kakek tahu Selsi dan aku telah berteman sejak kita masih muda, jadi aku tidak bisa menahannya. Tapi kasihanilah dia. Kakek, Selsi sebenarnya juga korban yang tidak bersalah dalam semua ini dan dia benar-benar tidak bisa memaksa dirinya untuk menjauh darimu." Elsa mengucapkan kata-kata yang baik untuk Selsi. Dia tahu itu akan dapat mempengaruhi pendapat Penatua Dharmawangsa. Bagaimanapun, Penatua Dharmawangsa cukup berpandangan jernih untuk menyadari bahwa dia seharusnya tidak menyematkan kesalahan generasi yang lebih tua pada Selsi. Selanjutnya, Selsi praktis tumbuh di bawah tatapannya, jadi dia sangat memihak padanya. Jika mereka berhasil membuat Penatua Dharmawangsa melunakkan sikapnya terhadap Selsi, maka Selsi dapat terus menjadi seorang Dharmawangsa. Elsa berani mengemukakan hal ini karena dia memperhatikan cara Penatua Dharmawangsa memperlakukan Selsi. Dia masih berhati lembut terhadap cucu perempuan yang dia besarkan. Seperti yang dia harapkan, Penatua Dharmawangsa menghela nafas. "Tidak ada dari kita yang menyalahkannya, tetapi ada banyak hal yang tidak kamu mengerti yang telah terjadi. Jangan membicarakan hal-hal menyedihkan itu lagi. Sebenarnya, aku terkesan bahwa kalian berdua tetap berteman selama bertahun-tahun. Tentu saja, karena aku sudah mengenalinya sebagai temanku, maka dia akan menjadi temanku seumur hidup," kata Elsa dengan bangga. Selsi mengambil isyarat dan mengangkat tangannya untuk berkata, "Kakek, aku juga."
Aku telah mengenalimu sebagai kakekku dan kamu akan selalu menjadi kakekku. Keluarga Dharmawangsa akan selalu menjadi keluargaku. Aku adalah seorang Dharmawangsa selama ini. Karena aku memiliki nafas dalam diriku. Penatua Dharmawangsa terkejut seolah tersentuh oleh pernyataan Selsi. Elsa memperhatikan tanggapannya dan dengan cepat memberi isyarat kepada Selsi. Selsi mengerti dan maju untuk memeluk lengan Penatua Dharmawangsa dan mulai menangis. Kakek, aku tahu aku adalah anak yang nakal, tapi aku berjanji akan berubah mulai sekarang. Bisakah kakek tidak membuangku? Aku tidak ingin kehilangan salah satu dari kakek. Aku ingin kakek menjadi kakekku selamanya. Kakek, kenapa kamu tidak mengambil kembali Selsi? Dia benar-benar telah belajar pelajarannya dan dia benar-benar tidak ingin berpisah dengan kalian semua. Selsi adalah satu-satunya cucu perempuanmu. Meskipun tidak ada hubungan darah antara keduanya, dia tumbuh di depan mata kakek. Aku yakin kakek tidak ingin menyangkalnya karena kesalahan yang bukan miliknya, kan? Elsa melanjutkan. Penatua Dharmawangsa tampak tersentuh. Elsa benar. Penatua Dharmawangsa memang merindukan Selsi. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya cucu perempuannya yang telah dia curahkan semua kasih sayangnya. Faktanya, dia juga tidak tega untuk menyangkal Rosa. Namun, menjaga mereka di sekitar hanya akan mengingatkan Penatua Dharmawangsa tentang semua yang dilakukan keluarga Alvarendra. Oleh karena itu, setidaknya untuk saat ini, dia tidak akan bisa menerima Rosa dan Selsi kembali dengan tangan terbuka. Namun, tekadnya runtuh ketika mereka datang untuk memohon padanya seperti ini. Lagi pula, kenangan keluarga selama puluhan tahun tidak bisa dihilangkan begitu saja. Penatua Dharmawangsa bersikap adil kepada publik, tetapi dia selalu memiliki titik lemah dalam hal keluarganya. Rosa dan Selsi bukan saudara kandungnya, tetapi dia telah bersama mereka selama beberapa dekade, jadi bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak terikat pada mereka dalam beberapa hal. Selanjutnya, beberapa waktu telah berlalu sejak kejadian itu. Dikombinasikan dengan upaya Selsi untuk membuatnya disayangi, hatinya semakin melunak. Penatua Dharmawangsa tahu jauh di lubuk hatinya dia tidak bisa benar-benar memutuskan mereka dari hidupnya. Dia rela mengorbankan seluruh hidupnya untuk Selsi sebelumnya ketika dia mengizinkannya menikahi David, jadi tidak perlu dikatakan bahwa dia peduli padanya. Penatua Dharmawangsa memandang Selsi dan berkata, "Selsi, jika kamu benar-benar telah mempelajari pelajaranmu, maka kakek tidak keberatan membawamu kembali. Tetapi ada satu hal yang harus kamu perjelas, kakek tidak akan pernah memaafkan keluarga Alvarendra." Selsi merasakan kegembiraan melonjak di hatinya dan segera menyatakan, "Kakek, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Alvarendra. Mereka adalah sekelompok orang jahat dan mereka tidak pernah menjadi bagian dari hidup Mama dan aku, jadi aku tidak akan pernah mengakui mereka sebagai saudaraku. Mereka pantas mendapatkan semua yang mereka dapatkan, jadi jangan khawatir, kita akan selalu berada di sisimu, mendukungmu dan bukan mereka." Selsi melanjutkan, "Mama juga berpikir begitu, di dalam hati kami, kakek dan keluarga Dharmawangsa adalah keluarga kami yang sebenarnya. Kami telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Alvarendra dan tidak akan mengasihani mereka sedikit pun. Hanya ada penyesalan bahwa kami telah tertipu oleh mereka sebelumnya. Jika memungkinkan, Mama dan aku lebih baik mati daripada dikaitkan dengan keluarga Alvarendra. Kakek, kami hanya melihat keluarga Dharmawangsa sebagai keluarga dan tidak ada orang lain." Penatua Dharmawangsa tersentuh oleh pernyataannya. Dia menghela nafas lega, mengetahui bahwa mereka telah mempelajari pelajaran mereka dan memperjelas posisi mereka. Kecanggungan di hatinya perlahan dilepaskan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.